Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Agis Rizkilah dengan NIM 22 12 19 1008 dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore D. Pada video ini, materi yang akan dibahas yaitu materi terakhir sebelum UTS dari mata kuliah elektronika analog, yaitu tentang dioda Zener. Namun berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini saya akan mengulas latihan soal. Baik, saya akan membahas yaitu yang pertama pada nomor 1. Apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs sama dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis. Catatan nilai Z2 diganti dengan digit akhirnya masing-masing. Di sini sudah saya buatkan ulang rangkaiannya, yaitu dimana untuk phase sumbernya yang awalnya 24 volt diganti dengan 15 volt. Lalu untuk Z1 nilainya tetap 6 volt. Kemudian untuk Z2 nilainya diganti dengan digit akhir NIM yaitu 8 volt. Kemudian untuk perhitungannya pada nomor 1 yaitu untuk mencari V outputnya, dimana V output sama dengan V Zener, atau V di sini adalah V Z1 ditambah V Z2 sama dengan untuk VZ1 nya sudah diketahui pada rangkaian yaitu bernilai 6 volt ditambah VZ2 nya sudah diketahui yaitu 8 volt maka didapatkan untuk hasil V outputnya adalah sebesar sama dengan 14 volt. Selanjutnya untuk mencari IL atau arus pada beban, IL sama dengan V output dibagi RL atau resistansi beban sama dengan V output sudah diketahui atau sudah dihitung, yaitu sudah didapatkan sebesar
14 volt dibagi untuk RL-nya sudah diketahui pada rangkaian yaitu 1 kilo ohm. Sama dengan 14 volt dibagi 1 kilo ohm, maka didapatkan untuk hasil IL atau arus pada sumber adalah sebesar 14 mili ampere. Selanjutnya, untuk mencari IS, atau arus pada sumber, IS sama dengan VS dikurang V output dibagi RS. Maaf, salah. Atau resistansi sumber sama dengan untuk VS sudah diketahui pada rangkaian untuk nilainya sebesar 15 volt yang awalnya 24 volt diganti dengan 15 volt. Volt dikurang untuk V outputnya sudah diketahui nilainya yaitu 14 volt dibagi RS di sini sudah diketahui yaitu 300 ohm. 300 ohm di sini kita ubah dulu ke satuan kilo ohm, maka yaitu 0,3 kilo ohm sama dengan 15 volt dikurang 14 volt itu 1 volt dibagi 0,3 kilo ohm. Maka untuk hasil IS didapatkan hasilnya adalah sebesar sama dengan 3,3 mili ampere. Bisa kita lihat di sini IS
lebih kecil daripada IL. Nah, syarat regulasi di mana di sini yaitu IS harus lebih besar dari IL. Maka pada rangkaian ini didapatkan IS lebih kecil dari IL, tidak terjadi regulasi. Maka dapat disimpulkan untuk perhitungan pada nomor 1 pada rangkaian ini yaitu IS lebih kecil daripada IL dan tidak terjadi regulasi. Selanjutnya, pada nomor 2 soal di sini yaitu jika Z1 dihilangkan terjadi regulasi pada rangkaian tersebut, jelaskan secara matematis. Pada nomor 2 di sini yaitu untuk Z1-nya dihilangkan, berbeda dengan nomor 1 yaitu menghitung Z1 dan Z2-nya. Berbeda dengan nomor 2 yaitu kita akan menghitung Z2-nya saja. Maka untuk perhitungannya V output sama dengan 8 volt. Karena untuk menghitung Z2-nya saja, maka untuk Z2-nya yaitu 8 volt. Selanjutnya, untuk IL atau arus pada beban,
Rumusnya masih sama seperti nomor 1. Sama dengan V output dibagi RL sama dengan untuk V outputnya sudah diketahui atau didapatkan, yaitu 8 volt dibagi untuk RF dibagi resistansi beban, dimana sudah diketahui untuk resistansi bebannya yaitu 1 kilo ohm. Sama dengan 8 dibagi 8 volt dibagi 1 kilo ohm, maka didapatkan untuk hasil IL adalah sebesar sama dengan 8 mili ampere. Selanjutnya, untuk mencari IS atau arus pada sumber, rumusnya masih sama seperti pada nomor 1. Vs dikurang V output dibagi RS untuk RS di sini yaitu resistansi sumber sama dengan untuk VS nya sudah diketahui 15 volt, yang awalnya 24 volt diganti dengan 15 volt, dimana pada soal jika dengan sumber VS yaitu 15 volt. Volt dikurang untuk V outputnya sudah didapatkan yaitu 8 volt dibagi RS resistansi sumber
Bisa kita lihat untuk RS nya 300 ohm. Kita ubah dulu ke satuan kilo ohm. Maka untuk RS nya 0,3 kilo ohm. Sama dengan 15 volt dikurang 8, yaitu 7 volt dibagi 0,3 kilo ohm. Maka didapatkan untuk hasil IS adalah sebesar 23,3 mili ampere. Bisa kita lihat di sini untuk IS lebih besar dari IL. Sedangkan untuk syarat regulasi di mana IS harus lebih besar dari IL. Maka pada rangkaian ini tidak didapatkan IS lebih besar dari IL dan terjadi regulasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pada nomor 2 ini berbeda dengan nomor 1. Untuk nomor 2 ini yaitu mengalami terjadinya regulasi, sedangkan untuk nomor 1 yaitu tidak mengalami regulasi atau tidak terjadi regulasi. Pada perhitungan nomor 3 pada soal di sini yaitu jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Untuk perhitungannya yaitu berbeda dengan nomor sebelumnya, di mana untuk Z1 di sini kita rubah yang awalnya 6 volt kita rubah menjadi 10 volt. Untuk perhitungannya yaitu V output sama dengan rumusnya masih sama seperti biasa,
Namun ini hampir rumusnya sama dengan nomor 1, namun berbeda dengan VZ1 nya. Yang nomor 1 yaitu 6 volt. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu untuk Z1 nya 10 volt. V output sama dengan V zener atau VZ1 ditambah VZ2 sama dengan, untuk VZ1 di sini sudah diketahui yaitu 10 volt ditambah untuk VZ2 nya yaitu 8 volt. Sudah diketahui 8 volt di sini. Maka didapatkan untuk hasil adalah sama dengan sebesar 18 volt. Selanjutnya, untuk mencari L atau arus pada beban, rumusnya masih sama seperti nomor sebelumnya. IL sama dengan V output dibagi RL. Untuk V outputnya sudah didapatkan yaitu 18 volt dibagi, untuk RL nya sudah diketahui pada rangkaian yaitu sebesar 1 kilo ohm sama dengan 18 volt dibagi 1 maka didapatkan untuk hasil IL adalah sebesar 18 mili ampere. Selanjutnya, untuk mencari IS, rumusnya masih sama seperti nomor-nomor sebelumnya. VS dikurang V output dibagi RS atau resistansi sumber sama dengan, untuk VS sudah diketahui 15 volt yang awalnya 24 volt diganti dengan 15 volt dikurang 18 volt
Untuk V outputnya sudah didapatkan, yaitu 18 volt. Dibagi untuk resistansi sumbernya itu 300 ohm. Namun kita ubah dulu ke satuan kilo ohm. Maka untuk resistansi sumbernya nol koma 3 kilo ohm, sama dengan min 3 volt dibagi 0,3 kilo ohm, maka didapatkan untuk hasil IS atau arus pada sumber sama dengan min 10 mili ampere. Bisa kita lihat di sini untuk IS lebih kecil dari IL. Sedangkan untuk syarat terjadinya bisa kita lihat di sini. Untuk syarat terjadinya regulasi yaitu IS harus lebih besar dari IL. Maka pada rangkaian IS, maka pada rangkaian ini IS lebih kecil dari IL dan tidak terjadi regulasi. Dapat disimpulkan bahwa untuk perhitungan pada nomor 3 di sini yaitu tidak terjadi regulasi, sedangkan pada perhitungan pada nomor kedua yaitu terjadi regulasi. Selanjutnya pada soal nomor 4 di sini, hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Di mana untuk D di sini yaitu disipasi daya Z1 dan disipasi daya Z2. Untuk mencari disipasi daya pada Z1 dan Z2, dimana untuk perhitungannya untuk mencari disipasi daya pada Z1 dan Z2, Z sama dengan
dikurang IL, dimana untuk IS nya sudah didapatkan, yaitu min 10 mA. Min 10 mili ampere dikurang 18, untuk IL nya sudah didapatkan, yaitu sebesar 18 mA, maka didapatkan untuk hasil disipasi daya pada Z1 dan Z2 adalah sebesar sama dengan min 28 mili ampere. Kemudian untuk mencari disipasi daya pada Z1 untuk perhitungannya PZ1 sama dengan IZ dikali V Zener atau VZ1 sama dengan min 28 mili ampere dikali 10 volt, dimana untuk IZ di sini sudah diketahui, yaitu min 28 mili ampere. Kemudian untuk VZ1 nya diketahui pada rangkaian, yaitu 10 volt. Untuk nilainya sama dengan min 28 mili ampere dikali 10 volt, maka didapatkan untuk hasil PZ1 pada disipasi daya pada Z1 adalah sebesar min 280 mili watt. Kemudian untuk mencari disipasi daya pada Z2 rumusnya masih sama, cuma beda di
antara Z1 dan Z2-nya. Kalau untuk mencari Z2-nya yaitu PZ2, sedangkan untuk mencari disipasi daya pada Z1-nya yaitu PZ1. PZ2 sama dengan IZ-nya sudah diketahui paketnya itu min 28 mA. Untuk IZ dikali PZ2 dimana untuk PZ2-nya diketahui pada rangkaian yaitu bernilai 8 volt. Untuk IZ-nya yaitu sudah didapatkan sebesar min 28 mA dikali 8 volt sama dengan min 224 mili watt. Bisa kita lihat di sini untuk IZ harus lebih besar dari 0. Maka disipasi daya pada Z1 dan Z2 tidak terjadinya regulasi. Bahwa dapat disimpulkan dari nomor 1, 2, 3, dan 4 bahwa semuanya ada yang mengalami terjadinya regulasi dan tidak mengalami terjadinya regulasi. Baik, itu yang bisa saya jelaskan tentang latihan soal pada dioda Zener. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.